lagi, kita akan menyimak materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pendengar dan anak-anakku sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Marilah dalam kesempatan ini kita bersama-sama mengkaji materi tentang khutbah, tabligh dan dakwah. Seperti biasa, bahasan yang pertama kita akan bahas adalah menyangkut dengan definisi khutbah, tabligh dan dakwah. Para pendengar yang beriman, pengertian khutbah berasal dari kata khotoba yahtubu khutbatan, bermakna memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Khutbah pengertiannya adalah nasihat. Apakah khutbah itu termasuk hal yang penting? Iya. Kenapa? Karena masih banyak saudara-saudara kita, masih banyak umat manusia yang lalai. Orang lalai itu perlu diberi nasihat. Sebetulnya mereka sudah tahu tentang hukum Islam, sudah tahu rukun-rukunnya, tetapi dia lalai. Maka di saat lalai perlu ada nasihat. Maka nasihat ini sangat dibutuhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh, orang itu biasanya sholat, tiba-tiba dia menjadi jarang melaksanakan sholat. Maka kita perlu menasehati. Tidak perlu mengajak, perlu menasehati, karena mereka biasanya suka. Teman kita rajin, biasanya sekolahnya rajin, datangnya rajin, belajarnya rajin, tiba-tiba jadi malas. Kalau di kelas ngantuk, bercanda. Nah, orang seperti itu perlu dinasehati. Dalam hal ini khutbah menurut bahasa adalah nasihat. Maka nasihat dibutuhkan oleh kita semua dikala kita sedang lalai. Kemudian yang kedua, tabligh. Tabligh berasal dari kata balago yuballighu tablighan, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan. Menurut lisan, tabligh adalah kegiatan menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Tabligh itu menyampaikan hukum Islam. Kalau tadi yang pertama, khutbah itu memberikan nasihat berupa kegiatan ceramah kepada sejumlah orang Islam, ya, dengan syarat dan rukun, ya. Jadi kalau khutbah ada syarat rukunnya, ya. Kalau tabligh, ya, sekali lagi, kalau khutbah memberikan nasihat, kalau tabligh menyampaikan. Berarti menyampaikan itu kepada siapa? Mungkin kepada orang yang belum tahu. Ya, karena saya yakin di antara umat Islam, saudara-saudara kita, masih ada yang belum tahu sebetul-betulnya tentang hukum Islam, yang mungkin saja sudah dilakukan sudah dilakukan lama gitu. Misal sholat itu kita sudah lama, tahunan sholat, tetapi mungkin saja ada satu hal yang memang belum dekat, maka perlu ada tabligh, menyampaikan hukum Islam. Ya, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan. Ya, mungkin ketika baca Al-Qur'annya sudah rajin, tetapi hukum tajwidnya mungkin belum tahu, maka perlu penyampaian, tabligh, menyampaikan tentang hukum baca
Al-Quran. Sholatnya sudah rajin, tetapi mungkin ada hal-hal yang belum tahu, maka perlu disampaikan melalui tablik, menyampaikan hukum. Ya. Dan hukum Islam, hukum-hukum Allah itu tidak semuanya menyenangkan diterima oleh manusia. Ada yang mungkin merasa berat atau merata, ya. Qulil haqqo walau kana murran. Ya, kewajiban kita menyampaikan hak walaupun panas, ya. Seperti arang gitu kan. Arang itu dicabak panas gitu ya. Tapi dibiarkan mati, ya. Itu adalah tablik. Sekali lagi, tablik maknanya adalah menyampaikan hukum-hukum Allah, ya, kepada satu orang atau lebih, ya. Kita menyampaikan hukum Allah kepada teman kita satu orang, ya. Sholat itu seperti ini, ya. Itu adalah merupakan tablik. Para pendengar yang saya hormati, mudah-mudahan Allah muliakan. Yang ketiga ada yang disebut dakwah. Dakwah itu berasal dari kata da'a yad'u da'watan, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada suatu hal. Menurut istilah, dakwah adalah kegiatan mengajak orang lain, seorang atau lebih, ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala secara lisan atau perbuatan. Ada khutbah memberi nasihat, ada tabligh menyampaikan hukum, kemudian yang ketiga ada yang disebut dakwah. Dakwah ini mengajak. Kepada siapa biasanya kita mengajak? Kepada teman kita yang belum, ya, yang belum pernah biasanya mengajak, diajak gitu. Yang tadinya tidak mau sekolah, kita ajak sekolah, yuk sekolah. Yang tadinya tidak pernah sholat, kita ajak sholat, yuk sholat. Seperti itu, ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, kata Allah, ya. Ajaklah kepada jalan Allah itu dengan hikmah, dengan baik-baik. Nah, ketika kita berdakwah, mengajak, maka dengan hal yang baik, ya, jangan dengan pemaksaan, ya. Karena kalau dengan pemaksaan, ya, itu dampaknya akan kurang baik. Bagaimana kalau di sekolah? Sekolah itu adalah lembaga pendidikan, mendidik peserta didik. Yang namanya mendidik harus ada perubahan, harus ada pencapaian. Maka di dalam pendidikan biasanya harus ada pemaksaan di awalnya. Maka dibuatlah peraturan, masuk jam 7.00, pulangnya jam 15.00, itu aturan dipaksa. Supaya apa? Supaya terbiasa. Ketika sudah terbiasa akan terasa nyaman. Yang sulit itu mengubah dari tidak biasa menjadi biasa. Maka di sekolah itu ada program pembiasaan. Pembiasaan membaca Al-Quran, pembiasaan sholat sunat duha, pembiasaan bersedekah. Jadi nilai dalam pendidikan itu nilainya bukan nominal, ya. Bukan nominal, nilainya bukan nominal, nilai kebiasaannya. Peserta didik diharapkan setelah selesai belajar di situ sekolah, dia menjadi terbiasa rajin bersedekah, terbiasa dia membaca Al-Quran, terbiasa dia membersihkan tempat kelasnya, membersihkan tempat dia tinggal, ya. Itu nilainya. Kenapa? Ya, karena dia akan kembali ke masyarakat. Itulah yang disebut dengan dakwah. Dakwah itu penting karena masih banyak orang yang belum mau melaksanakan ajaran Islam, maka perlu diajaknya dengan baik. Para pendengar yang saya hormati, anak-anakku yang saya banggakan, rupanya untuk materi khutbah, tabligh dan dakwah tentang pengertian dan pentingnya khutbah, tabligh dan dakwah dicukupkan sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga menjadi inspirasi untuk kehidupan kita.